Bahagia dari dalam itu ada kurang tepatnya juga dalam berpasangan. Jadi begini, saya setuju bahwa bahagia itu dari dalam, tetapi definisi bahagia orang itu masih berbeda-beda. Sebenarnya kebahagiaan itu setelah diteliti oleh Harvard adalah kualitas hubungan interpersonal kalian dengan orang-orang terdekat kalian. Tetapi bisa saja dua orang yang sama-sama mereka merasa bahagia saat mereka single, waktu mereka bertemu dan menjalin hubungan, ternyata mereka tidak sefrekuensi dan tidak nyambung. Jadi kenapa itu? Because relational wounds cannot be treated as a single person. It's treated in relationship. Luka relasi kita dengan orang tua itu tidak bisa sembuh saat kita single, kecuali kita memang bisa melepaskannya sendiri sebelum kalian akhirnya masuk ke sebuah hubungan dengan banyak teknik sebenarnya sekarang. Jadi yang dimaksud bahagialah dulu itu secara psikologis. Itu kalian tahu apa itu beban kalian di masa lalu yang menggerogoti kalian sekarang, dan apa ketakutan kalian sekarang untuk masa depan. Itu diplongkan. Ada banyak trigger emosi itu yang ketawanya itu setelah 14 tahun pernikahan, setelah 16 tahun pernikahan. Dari trigger emosi tersebut, hubungan itu akhirnya turun. Hubungan itu tiba-tiba menjadi suatu jurang. Jadi idealnya adalah orang itu mengetahui trauma masa lalunya sebelum dia memasuki sebuah pernikahan. Ini tentang subconscious unhappiness yang dibersihkan terlebih dahulu, dan juga dalam kelakuan itu kalian lakukan yang berlawanan dari yang biasanya kalian lakukan dalam hubungan. Banyak hal dari diri kita itu taunya waktu berelasi, bukan waktu sendirian. Kalau biasanya kalian selalu chase, setiap kali dia menunjukkan bahwa dia tidak tertarik, memohon-mohon, itu ada sesuatu dalam diri kalian yang masih belum plong. Kamu bisa punya toko yang sukses, uangmu berkecukupan, kamu tenang-tenang, kamu happy. Tapi begitu ada yang masuk dalam hidupmu dan dia hot and cold, kamu langsung galau bukan main. Banyak orang itu masih ukuran bahagianya juga superficial. Harus rumah besar, hobi main game, hobi clubbing misalnya. Hal-hal yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan sementara. Senang nggak? Bahagia nggak? Ya senang dalam kecanduan dan kesenangan duniawi mereka. Bahagia? That's debatable. Kecanduan itu biasanya penutup dari ketidakpuasan dalam hidup dan ketidakberesan dalam pikiran. Sekali lagi, subconscious unhappiness. Kalau kamu ambil pasangan yang suka clubbing, suka jajan misalnya, misal ada kecanduan game, kecanduan alkohol, bahagia dengan hidup singlenya yang seperti itu, mungkin standar hidupmu berbeda. Itu akhirnya tidak cocok kan. Akhirnya di hubungan tersebut jadi ada clash of lifestyle, dan nanti itu akan terurai dengan sendirinya. Kalian sendiri punya masalah di frekuensi kalian juga. Makanya saya sarankan individual terapi di atas terapi hubungan. Jadi terapi hubungan itu perlunya apa sih? Ya bisa aja kamu beres sendiri. Kamu sudah pergi EMDR, sudah pergi psikosomatic treatment, tapi masih tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Tidak tahu caranya membangun keintiman emosional dengan pasangan, karena dulu misalnya tidak diajari skill-skillnya, masih kurang mendalami masa lalu pasangan seperti apa, menggunakan bahasa cinta itu bagaimana, how to have fun. Nah itu semua di terapi hubungan ini. Intinya kursus tentang relationshipmu sendiri. Jadi mulailah dengan link konsultasi di bio. Investasilah ke hubunganmu, karena hubunganmu adalah itu dapat menjadi sumber kebahagiaanmu juga.